Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya untuk mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia, saya akan menyampaikan topik yaitu tentang fugacity ya. Fugacity untuk zat murni yang ini ada di chapter 10 ya. Ada di chapter 10. Nanti dari chapter 10 ini tidak akan saya bahas semuanya. Jadi kita fokus pada fugacity atau fugacity koefisien untuk zat murni ya. Beberapa hal ya sebelum kita membahas tentang fugacity dan fugacity koefisien. Nanti kita sedikit bahas tentang fundamental property relation yang mengarah kepada fase dari suatu zat ya, sebagai fungsi dari komposisi ya. Kemudian kita juga akan bahas chemical potential ya, chemical potential atau potensial kimia, karena potensial kimia ini nantilah yang akan mengarahkan kita pada keseimbangan fase ya. Baik, kita mulai dari komposisi ya. Komposisi ya, dari suatu campuran zat itu biasanya dinyatakan dalam bentuk mass or mole fraction ya. Jadi dalam bentuk fraksi massa atau fraksi mol ya. Ini merupakan rasio ya, rasio antara massa atau mol dari zat itu terhadap total zat dalam campuran itu adalah namanya fraksi massa atau fraksi mol ya. Di sini dapat dinyatakan dalam bentuk molnya atau dalam bentuk laju ya, laju. Tentunya kalau laju maka sebagai campurannya juga dalam bentuk laju ya. Oke. Kemudian molar concentration ya, konsentrasi molar ya. Jadi konsentrasi itu atau komposisi itu dapat dinyatakan sebagai fraksi mol, fraksi massa atau dalam bentuk konsentrasi ya, konsentrasi molar ya. Ini adalah merupakan rasio antara mol fraksi ya, rasio antara mol fraksi dari suatu zat dalam campuran terhadap volume molar dari campuran tersebut ya. Jadi CI itu sama dengan XI ya, fraksi molnya dibagi dengan volume molarnya ya. Volume molar itu bukan volume ya, tapi volume per gram molnya ya. Jadi volume per gram mol itu namanya volume molar ya. Kemudian konsentrasi ini ya, ini dinyatakan CI ya. I itu artinya per komponen ya. Jadi per komponennya per unit volumenya gitu ya. Nah, kemudian untuk proses yang alir tadi sudah saya bahas, yang pakai ada simbolnya yang menggunakan titik di atasnya, ini adalah untuk proses alir. Jadi bentuknya adalah rate ya. Molar flow rate itu N menggunakan titik di atas itu namanya molar flow rate ya. Tapi kalau tanpa ada titik itu namanya ya molar saja gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk molar flow rate ya, konsentrasi kita hitung dari molar flow rate sama dengan molar flow rate suatu komponen I dibagi dengan Q. Q itu adalah volumetric flow rate-nya ya. Gitu. Jadi kita menghitung konsentrasi itu ada dua cara. Dengan cara rasio antara fraksi mol komponen tertentu ya terhadap volume molar ya, atau laju alir molar dari suatu komponen terhadap laju alir volumetrik campuran ya gitu. Maka dalam suatu campuran kita membuat suatu hubungan ya, molar mass ya dari suatu campuran ya, massa molar itu sama dengan M sama dengan sigma XI ya. I itu adalah komponennya
dikalikan dengan massa molar dari masing-masing. Jadi saya kira rumus ini sudah biasa kita pakai ya untuk menyatakan dalam suatu campuran ya. Baik, kemudian pertama kita bahas fundamental property relation ya. Berawal dari Gibbs ya, pernyataan Gibbs untuk sistem tertutup ya, yang merupakan fungsi dari variabel canonical ya, temperatur dan pressure ya. dNg sama dengan NV dP minus NS dt. Jadi ini fungsi dari P dan T ini dari persamaan 67 ya. N di sini adalah merupakan total mol ya dari sistem ya. Nah, kalau kita diferensialkan ya terhadap dNg per dP pada T dan N yang konstan, maka ini sama dengan NV ya, sama dengan NV ya. dNg per dP pada T dan N konstan, maka ini sama dengan NV. Kalau ini kita diferensialkan terhadap dt pada P dan N yang konstan, ini sama dengan S ya. Jadi entropi itu adalah sama dengan dNg per dt. Kalau volume molar itu sama dengan dNg per dP ya. Begitu. Dan Gibbs itu di sini Gibbs Ng ya menjadi fungsi dari beberapa mol dari komponen kimia yang ada. Jadi Gibbs itu sebagai fungsi dari tekanan, suhu, dan mol dari masing-masing komponen ya. Sehingga persamaan 67 itu dapat dinyatakan seperti ini ya. Kita dNg sama dengan tadi dNg per dP kali dP, dNg per dt kali dt ditambah dengan, nah ini yang diferensial dari untuk dNg terhadap molnya ya. Ini dNi ya. Nah, inilah yang suku yang terakhir inilah yang dinyatakan sebagai potensial kimia atau chemical potential ya. Jadi kalau kita rumuskan ya, potensial kimia itu adalah sama dengan dNg per dNi pada P, T, dan Nc yang konstan ya di sini. Sehingga persamaannya menjadi dNg sama dengan persamaan tadi 67 menjadi dNg sama dengan NV dP minus NS dt ditambah sigma mu i dNi. Nah, ini yang persamaan 10.2 ini adalah merupakan persamaan Gibbs energi yang memasukkan potensial kimia ya. Potensial kimia sendiri itu ada di persamaan 10.1 ya. Oke. Nah, pada kasus-kasus yang khusus ya, untuk misalnya 1 mol larutan N-nya sama dengan 1, maka Ni itu sama dengan Xi atau fraksi ya, fraksinya ya. Maka persamaan 10.2 dapat dinyatakan ya dalam bentuk Dg. Ini kalau N-nya 1 mol ya. N-nya 1. Dg sama dengan VdP min SdT ditambah sigma mu i dXi ya. Nah, di sini Gibbs energi itu sebagai fungsi dari T, P, dan fraksi dari masing-masing ya. Nah, ini Gibbs energi, jadi sama dengan ini tadi ya, tapi N-nya sudah berubah menjadi fraksi molnya ya gitu. Sehingga kita dapatkan persamaan 10.4 ya, bahwa V volume itu sama dengan dG per dP pada T dan X yang konstan, sedangkan entropi sama dengan minus dG per dt pada P dan X yang konstan ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang potensial kimia, hubungan antara potensial kimia dan keseimbangan ya. Kita bahas lagi yang sigma mu i dNi sama dengan 0 ya. Di sini tadi adalah potensial kimia. Persamaan ini menyatakan kriteria umum ya untuk keseimbangan reaksi kimia untuk fase yang tunggal ya. Sigma mu i dNi sama dengan 0 ini ya.
Ini adalah kriteria umum untuk keseimbangan reaksi kimia pada single fase tunggal untuk sistem PVT tertutup ya. Nah, persamaan 10-2 tadi dapat kita ya, 10-2 kita lihat ya, 10-2 ini yang ada sigma mu I DNI tadi ya, potensial kimia. Nah, ini kalau kita terapkan pada masing-masing fase ya. Karena di sini kita fokusnya adalah keseimbangan fase ya. Keseimbangan fase untuk zat murni dulu ya. Baru nanti yang campuran begitu ya. Nah, kalau sebuah fase tunggal, kemudian di sini ada dua fase, misalnya fasenya adalah fase alfa dan beta. Misalnya ini ya, kalau ini misalnya ini fase uap, ini fase cair misalnya gitu ya. Jadi ada dua fase. Maka persamaan 10-2 menjadi DNG fase alfa sama dengan NV fase alfa DP min NS fase alfa DT ditambah sigma mu I DNI tapi untuk yang fase alfa. Demikian juga yang untuk fase beta. Maka kalau kita buat perubahan Gibbs energy ya untuk sistem dua fase tersebut ya ini maka menjadi kita jumlahkan ya NM. Jadi kalau tadi ada campuran NM sama dengan NM fase alfa ditambah NM fase beta. Kalau tadi kita jumlahkan, kita total ya DNG sama dengan NVDP min NSDT ditambah. Nah, di sini sigma mu I DNI ini kita total, kita jumlahkan baik untuk yang fase alfa maupun fase beta. Ya. Oleh karena itu kalau kita bandingkan dengan persamaan 67 tadi kan memuat yang bagian ini ya, hubungan ini persamaan 67. Nah, maka kita lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan persamaan 67 maka pada keseimbangan ya, kalau berlaku persamaan 67 itu adalah ini ya, yang bagian ini. Nah, maka yang bagian belakang ini harusnya sama dengan 0 supaya sama dengan persamaan 67. Nah, oleh karena itu kalau persamaan 67 bandingkan dengan persamaan ini, maka kita dapatkan pada keseimbangan ya, definisinya adalah sigma mu I DNI fase alfa ditambah dengan sigma mu I DNI fase beta sama dengan 0 ya. Supaya ini sama dengan persamaan 67. Nah, perubahan DNI antara fase alfa dan fase beta tersebut itu merupakan perpindahan massa ya, from mass transfer ya, antara kedua fase ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ini kan untuk sistem yang tertutup, kemudian yang bagian ini adalah merupakan perpindahan fase antara fase alfa dan fase beta ya, perpindahan massa antara fase alfa dan fase beta. Sehingga di sini DNI fase alfa sama dengan minus DNI fase beta, atau sigma mu I fase alfa dikurangi mu I fase beta DNI sama dengan 0 ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa potensial kimia fase alfa itu sama dengan potensial kimia fase beta. Ini adalah merupakan keseimbangan ya, menggambarkan keadaan keseimbangan. Jadi pada keseimbangan itu potensial kimia antar fase, entah berapapun itu fasenya ya, apakah ini fase cair ya, padat, uap ya, ini sama, potensial kimianya adalah sama. Ini adalah merupakan kriteria keseimbangan ya di persamaan 10.6, bahwa potensial kimia fase alfa sama dengan potensial kimia fase beta dan seterusnya sampai sejumlah fase yang ada ya. Sehingga di sini ada postulat ya, multiple phases ya at the same TNP itu adalah berada dalam keseimbangan. Jadi fase ya, berbagai fase pada T dan P, pada T dan P yang sama itu berada dalam keseimbangan ketika potensial kimia dari masing-masing komponen ini mu I
itu adalah sama di semua fase ya. Jadi ini adalah pengertian dari keseimbangan ya. Baik untuk yang zat tunggal maupun zat campuran ya. Sekali lagi ya, 10-6 ini adalah merupakan kriteria keseimbangan ya untuk suatu campuran atau zat tunggal ya pada suhu dan tekanan yang konstan. Jadi dikatakan berada keseimbangan jika potensial kimia dari masing-masing komponen baik fase alfa maupun fase beta itu sama ya gitu. Oleh karena itu nanti kita akan gambarkan ya Gibbs dan mu I ini sebagai fungsi dari suhu, tekanan, dan komposisi ya. Kemudian saya akan coba ya nanti saya langsung ke Fugacity ya. Fugacity. Nah, saya langsung ke 10.4 ya. 10.4 ini adalah model campuran gas ideal ya, model campuran gas ideal ya. Kita lihat di sini bahwa untuk gas ideal ya, kita tahu bahwa volume molar gas ideal adalah sama dengan RT dibagi P ya. Jadi Z-nya sama dengan 1 ya. Nah, dari sini ya kita ambil dari persamaan 10.7 ya. Tadi VIG ya, ini ya. VIG sama dengan du NV dibagi dengan du NI ya pada TP NJ. Di sini ini semua sama dengan RT per P, jadi untuk yang ideal ya seperti ini. Maka VIG sama dengan jadi V yang ada ini adalah parsial ya. VI yang ada garisnya itu namanya parsial ya. Kemudian sama dengan VI volume molarnya ya. Untuk komponen I sama dengan volume idealnya sama dengan RT per P ya. Di sini kita mendefinisikan ya bahwa tekanan parsial dari komponen I dalam campuran gas ideal ya PI ya, ini adalah tekanan parsial itu PI kecil itu adalah tekanan parsial untuk komponen I itu sama dengan ZI fraksi molnya ya, fraksi molnya dikalikan dengan RT ya dibagi dengan VIG ya. VIG itu adalah volume molar ya. VIG adalah volume molar sama dengan ZI kali P ya. Ini sama dengan ZI kali P. Karena RT per VIG itu kan sama dengan P ya. Sehingga tekanan di sini didefinisikan bahwa tekanan parsial itu sama dengan ZI kali P ya. Di mana P itu sama dengan RT dibagi V ideal gas ya. ZI itu adalah mol fraksi dari komponen I. Ini adalah penurunan hubungan tekanan parsial ya. Tekanan parsial itu bagaimana gitu kan? Itu diturunkan dari volume molar pada keadaan gas ideal ini. Ya. Kemudian kita coba masuk ke entalpi, entropi, dan Gibbs ya. Dari 1025, 1026, 1027 di sini entalpi gas ideal itu sama dengan ini campuran ya, campuran entalpi campuran gas ideal sama dengan sigma ZI dikalikan H masing-masing komponen ya pada keadaan gas ideal juga ya ini. Kemudian kalau yang entropi, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan campuran seperti ini ya. Kalau entalpi ini bisa,
Tapi kalau entropi sama dengan sigma Zi Si pada ideal gas dikurangi dengan R sigma Zi ln Zi. Nah, ini jadi untuk Gibbs dan untuk entropi itu berbeda dengan entalpi ya. Gitu. Kemudian dari persamaan 10.28 ini adalah Gibbs energi untuk gas ideal sama dengan gamma I fungsi dari T ditambah RT ln P ya. Ini mohon maaf saya langsung ya, nanti penurunannya silahkan nanti dilihat ya di sini. Saya akan sampaikan hal-hal yang kira-kira penting. Nah, masalah penurunannya nanti silahkan dibaca sendiri. Gamma IT itu sama dengan ini adalah integrasi konstanta ya pada temperatur yang konstan. Jadi ini dinyatakan dalam notasinya itu adalah gamma IT ya. Jadi ini fungsi dari temperatur saja. Sehingga di sini 10.24 ya, 10.24 ini 10.24 ini untuk yang potensial kimia ya. Ini dapat dinyatakan ya, dalam bentuk μI ideal gas ya sama dengan GI ideal gas sama dengan sigma I RT ln Zi kali P ya. Sama dengan RT ln Zi kali P. Kalau kita bandingkan dengan 1024 ya, ini Zi. Ya. Nah, kemudian persamaan ini kalau ya dinyatakan dalam Gibbs ya, Gibbs energi untuk gas ideal campuran ya, GIG sama dengan sigma Zi kali sigma I T ditambah RT ln Zi kali P ya. Ini jadi dikalikan dengan Zi nya ini ya. Nah, kita jadi persamaan ini nanti sebagai dasar untuk kita membahas tentang fugacity ya. Kita masuk ke subchapter 10.5 ya, fugacity dan koefisien fugacity untuk zat murni ya. Ini adalah konsep dasar dari keseimbangan fase ya, dari kita melihat dari fugacity ini ya. Maka kita mulai dulu dari yang zat murni ya. Nanti lebih detail itu ada di termodinamika yang kedua, yaitu untuk yang campuran ya, untuk yang campuran. Kita bahas untuk yang termodinamika yang pertama ini adalah untuk yang zat murni dulu. Jadi ada istilah fugacity ya, fugacity untuk zat murni komponen I itu ya. Nah, zat fugacity ini sebenarnya diturunkannya dari potensial kimia tadi ya. Jadi potensial kimia tadi yang dari persamaan 10.6 tadi yang merupakan kriteria dari keseimbangan ini kan. Potensial kimia dari masing-masing fase itu adalah sama ya pada keseimbangan fase ya. Nah, di sini Gibbs energy ya, Gibbs energy dan selanjutnya diturunkan menjadi potensial kimia itu didefinisikan merupakan hubungan dari internal energi dan entropi ya. Ini di sini ya. Maka potensial kimia ini nanti akan dapat diturunkan menjadi sebuah parameter yang namanya fugacity ya, fugacity. Maka untuk yang startingnya adalah dari persamaan 10.28 ya. 10.28 kita lihat sebentar ya. 10.28. Nah, dari sini GIG sama dengan gamma I T, gamma I fungsi T ditambah RT ln P. Ini yang dari Gibbs ya.
Jadi di sini ada dua, 1028 adalah GIG, Gibbs, kemudian 1029 adalah potensial kimia ya. Jadi GI sama dengan gamma I fungsi T ditambah dengan RT ln FI. Di sini ada satu parameter FI ya, ada satu parameter baru. Kalau kita bandingkan dengan 1028, P yang di sini itu dinyatakan dalam FI itu ya. Kalau di sini kan bentuknya adalah P ya, seperti itu. Nah, di sini dinyatakan untuk yang fluida nyata. Kalau ini kan tadi kan untuk gas ideal ya. Ini kan namanya IG, GIG. Tapi kalau dinyatakan dalam fluida yang bukan gas ideal, maka GI menjadi sigma IT ditambah RT ln FI, fugasitas I ya. Di sini ada satu properti baru FI, satuannya sama dengan satuan tekanan ya, menggantikan dengan P untuk yang fluida yang murni. Maka ini dinamakan namanya fugacity ya. Maka di sini jelas bahwa fugacity gas ideal itu sama dengan P ya, tekanan total ya. Karena tadi kalau tekanan gas ideal tadi kan tekanan total dinyatakannya ya. Maka kalau zat nyata namanya FI lah. Fugasitas pada gas ideal itu sama dengan tekanan totalnya. Ini persamaan 10.32 ya. Itu ya. Kira-kira seperti itu ya untuk konsep fugasitas yang paling mendasar seperti itu. Jadi tekanan total itu kalau dinyatakan untuk zat murni, zat nyata itu dinyatakan dalam fugasitas. Nah, itu. Tapi kalau fugasitas pada keadaan gas ideal, maka itu sama dengan tekanan totalnya. Sehingga di sini dapat diturunkan kalau kita bikin residualnya ya. Kita buat residualnya GI dikurangi G ideal gas. Jadi GI fluida nyata dikurangi GI gas ideal sama dengan RT ln FI per P. Jadi karena tadi ini sebenarnya kan ini RT ln FI dikurangi RT ln P. Jadi kalau kita jadikan satu, maka RT ln FI per P ya. Nah, di sini adalah GI dikurangi GI gas ideal itu namanya residual Gibbs energy ya. Ya, atau GR ya, di sini dinyatakan dengan R. Sehingga GIR residual Gibbs energy. Nah, ini mohon maaf ini salah ya, harusnya ini GIR bukan IG ya. Nah, GIR sama dengan RT ln FI per P sama dengan RT ln P. Jadi simbol ini adalah Pi ya. Ini simbolnya adalah Pi ya, coba. Oke. PI ya. Nah, 10.33 ini adalah merupakan pernyataan residual Gibbs energy hubungannya dengan fugasitas ya. GIR sama dengan RT ln FI per P sama dengan RT ln PI ya. Di sini ada FI per P itu sama dengan, ini adalah dimensionless ya. Karena ini satuannya tekanan, ini satuan tekanan. Ini menjadi properti baru namanya PI. PI itu adalah fugacity coefficient. Ya, ini tidak bersatuan. Jadi ini dinyatakan dengan simbol PI. Di sini PI sama dengan FI dibagi P. Jadi PI koefisien fugasitas itu sama dengan fugasitas komponen I dibagi dengan tekanan totalnya ya, seperti itu. Nah, persamaan 10.34 PI ini adalah berlaku untuk zat murni komponen I dalam campuran maksudnya di fase manapun ya, di fase apapun ya, fase cair atau fase gas pada kondisi yang apapun ini ya. Pada hal khusus ya, pada keadaan gas ideal ya, biasanya kondisi gas ideal itu adalah valid pada tekanan yang rendah begitu ya. Maka GIR sama dengan 0 ya. Jadi karena Gibbs energy pada gas idealnya itu sama dengan sama
hampir sama dengan yang realnya, maka GIR itu sama dengan 0, sedangkan PI-nya sama dengan 1 karena fugasitasnya hampir sama dengan tekanan totalnya. Ini untuk gas ideal ya. Jadi pada keadaan gas ideal fugasitas itu sama dengan hampir sama ya dengan, jadi limit ini ya, limit, jadi P mendekati 0 itu maka Fi sama dengan P ya. Sehingga di sini PI itu sama dengan 1. Jadi untuk gas ideal itu koefisien fugasitasnya sama dengan 1 itu pada keadaan gas ideal ya. Nah, sekarang koefisien fugasitas atau PI itu bisa kita tentukan dari kompresibilitasnya ya. Jadi kalau gas ideal itu kan Z-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau koefisien fugasitas itu tadi kalau gas ideal juga sama dengan 1 karena fugasitasnya hampir sama dengan tekanan totalnya. Nah, maka koefisien fugasitas ini dengan kompresibilitas itu adalah hampir mirip ya. Itu untuk menyatakan suatu kondisi yang membedakan antara keadaan ideal dan keadaan non ideal ya. Sehingga di sini ln PI itu sama dengan integral 0 sampai tekanan P ZI minus 1 ya dP per P. Jadi persamaan 10.35 pada suhu yang konstan ya. Maka koefisien fugasitas itu bisa dihitung dari sini ya, dari kompresibilitasnya, hubungannya dengan tekanan di sini ya, diintegrasikan seperti ini ya. Nah, ZI-1 ini bisa diturunkan dari virial ya. Kita sudah mengenal virial ya pada awal bab yang lalu ya, dari persamaan 3.36, jadi chapter 3 ya. Di sana disampaikan bahwa untuk virial ya, ZI minus 1 sama dengan BII P per RT ya, begitu. Ini kalau untuk yang Z di dalam campuran ya, ZI min 1 sama dengan BII P per RT ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung ln PI itu sama dengan BII P per RT juga 10.36 karena ini tadi kan sama seperti ini ya, ln PI sama dengan integral 0 sampai P ZI min 1 dP per P ya. Maka kita juga bisa turunkan ya. Kalau kita integrasikan ya, jadi ZI min 1-nya ini kita isikan dengan BII P per RT, kemudian integral dP per P ya. Nah, berarti karena di sini mengandung P, di sini dibagi P, maka nanti ini bisa hilang gitu ya. Berarti sehingga di sini menjadi sama dengan ln PI sama dengan BI per RT dikalikan dengan 0 integral PdP. Jadi ini sama dengan 1 ya. P sama dengan P. Maka ln PI sama dengan BII P per RT ya. Ini bagaimana kita menghitung koefisien fugasitas dari virial ya. Coba kita terapkan ya sekarang untuk yang keseimbangan uap cair untuk zat murni ya. Kalau kita sudah mengenal fugasitas, kemudian koefisien fugasitas untuk zat murni, sekarang coba kita terapkan untuk keseimbangan uap cair ya untuk zat murni. Kita kembali kepada persamaan 10.31 ya. 10.31 itu adalah tentang fugacity ya. Hubungan antara Gibbs dengan fugacity ya. Di sini di persamaan 1031 fugacity untuk komponen murni I ya, itu dinyatakan untuk komponen I sebagai uap jenuh dan sebagai uap cair jenuh ya pada temperatur yang sama. Jadi kalau sehingga 1031 itu kalau dinyatakan dalam kondisi saturated vapor dan saturated liquid, kita lihat di 1037 dan 1038 ya. GI V
sama dengan gamma I fungsi T ditambah dengan RT ln FI fugasitas I pada fase vapor. Kemudian yang T1038 ini adalah untuk yang fase cairan. Nah, maka kalau residualnya GI fase uap dikurangi GI fase cair sama dengan RT ln FI fase vapor dibagi FI fase liquid ya. Kemudian ya. Sekarang kalau perubahan keadaan dari cair jenuh ke uap jenuh pada suhu tertentu T dan tekanan uapnya adalah PI saturated ya, maka GIV dikurangi GIL itu sama dengan 0 ya. Di sini Gibbs energinya sama dengan 0 ini pada keseimbangan. Maka fugasitas I fase uap itu sama dengan fugasitas I fase cairan sama dengan fugasitas I pada keadaan jenuhnya. Jadi Fi saturated ini mengindikasikan nilai cair jenuh atau uap jenuh ya. Di sini apakah uap jenuh atau cair jenuh ya. Oleh karena itu di sini dinyatakan bahwa ini prinsipnya adalah prinsip dasar atau postulatnya adalah untuk zat murni ya, untuk zat murni keseimbangan jadi cair dan uap yang fase cair dan fase uap yang berada dalam keseimbangan itu akan pada suhu tekanan untuk zat murni ya, saya ulang ya, untuk zat murni ya, fase uap dan fase cair itu akan berada dalam keseimbangan jika kedua fase tersebut mempunyai suhu, tekanan, dan fugasitas yang sama ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk zat murni fase uap maupun fase cair itu akan berada dalam keseimbangan jika temperatur, pressure, dan fugasitasnya sama ya, seperti itu. Nah, pada saturated ya, ini kita nyatakan ya, PI saturated sama dengan FI saturated dibagi PI saturated ya. Padahal di sini maka kalau mengacu ke sini maka koefisien fugasitas fase uap sama dengan koefisien fugasitas fase cair sama dengan koefisien fugasitas saturatednya. Ya, seperti itu. Kemudian fugacity untuk cairan murni ya. Cairan murni itu misalnya bisa di bawah jenuhnya atau kita mengatakan namanya subcooled ya. Maka kalau subcooled itu bisa dibuat hubungan seperti ini ya. Itu dari sini tadi ya. Nah, dari persamaan 1040 dibuat perbandingan seperti ini. Sehingga nanti kita bisa dapatkan ln PI saturated sama dengan integral 0 PI saturated ZIV dikurangi 1 dP per P ya di sini. Nah, nanti dibuat residualnya seperti ini. Kita akan dapatkan persamaan akhirnya ya. Saya tolong nanti penurunan rumusnya diperhatikan untuk masing-masing ya. Saya akan langsung ke 1044. Kita akan dapatkan persamaan fugasitas I sama dengan PI saturated dikalikan dengan PI saturated dikalikan PI saturated kalikan eksponensial VI liquid P dikurangi P saturated dibagi dengan RT. Nah, kita mengenal bahwa sebelah kanan ini eksponensial ini ya, term eksponensial ini sama dengan namanya pointing factor. Pointing factor ini gunanya adalah untuk mengevaluasi fugasitas ya untuk cairan yang dikompresi ya. Walaupun cairan itu adalah tidak merupakan incompressible fluid, tapi di sini ada satu faktornya ya, sampai seberapa jauh itu ya ketika cairan itu dikompresi, maka bagaimana faktor pengalihnya gitu ya. Faktornya itu namanya pointing factor ya.
Karena pada keadaan idealnya adalah sebenarnya fugasitas I sama dengan PI saturated kali PI saturated saja, tapi di sini ada pointing faktornya. Nah, untuk mengevaluasi fugasitas ini ya pada keadaan cairan yang tekanannya mendapatkan tekanan yang tinggi ya, maka kita harus bisa menghitung nilai ZIV-nya ya. Nilai ZIV ini digunakan untuk menghitung nilai PI saturatednya. Jadi pertama kita harus bisa menghitung ZI fase uapnya dulu, baru bisa menghitung PI saturatednya ya, menggunakan persamaan 10/42. Kemudian kita VI liquidnya ya. Ini namanya volume molar ya dari fase cairnya. Kemudian ini adalah pada keadaan saturated liquidnya. Kemudian nilai dari PI saturatednya. Nah, ZIV tadi bisa dihitung menggunakan persamaan 10/42 atau ZIV ini juga dapat dihitung dari persamaan 336 ya, dari virial ya. ZIV minus 1 sama dengan BIIP per RT, dan PI saturated sama dengan PI saturated dibagi dengan RT ya. Di sini FI ya, fugasitas I sama dengan, kalau kita kembalikan ke sini, PI saturated ya dikalikan dengan PI saturatednya dimasukkan faktor ini ya, ditambah dengan pointing faktornya ini dimasukkan, sehingga persamaan 10/44 ini menjadi 10/45 ya. Di sini FI sama dengan PI saturated kali eksponensial PI saturated ditambah VI liquid kali P min PI saturated per RT ya. Nanti dapat dilihat penerapannya ini ada di contoh ya 10.5 ya. Nanti silahkan diperhatikan ya. Kemudian di contoh ini, contoh 10.5 ini adalah air ya pada suhu 300 dan tekanan sampai 100 bar. Jadi cairan yang pada tekanan tinggi, sehingga nanti di sini ada pointing faktor ini nanti bisa diperhitungkan. Jelas bahwa di situ Z-nya tidak sama dengan 1 ya. Sehingga nanti di sini diperhitungkan ya menggunakan 10.44 tadi. Nah, di sini untuk bisa menghitung ini ya, maka kita harus membaca dari steam table entalpi dan entropinya ya. Entalpi dan entropinya digunakan untuk menghitung perbandingan fugasitasnya ini ya. Ini contoh 10.5 ya. Nanti ikuti aja di contoh 10.5. Kemudian kita masuk ke 10.6. Ini adalah fugacity dan koefisien fugacity untuk yang suatu zat di dalam campuran ya. Nah, ini sebenarnya nanti ada di termo 2 ya untuk yang kelas IUP ya. Untuk yang matrikulasi kan nanti sekalian gitu ya. Oke. Jadi fugacity tadi yang barusan kita bahas adalah fugacity dan koefisien fugasitas untuk zat murni ya. Sekarang untuk yang dalam larutan ya. Kita kembali kepada potensial kimia. Nah, di persamaan 1029 ini menjadi 1046 ya. Mu I sama dengan gamma I ditambah RT ln Fi. Di sini Fi-nya adalah fugasitas komponen I dalam larutan ya. Fugasitas I sama dengan fugasitas komponen I tapi dalam larutan. Ini menggantikan tekanan parsial atau ZIP ya di sini. ZIP tekanan parsial dinyatakan di sini dalam fugasitas tapi menggunakan tanda seperti ini ya. Oke, kemudian di sini pada keadaan keseimbangan maka fugasitas I fase alfa sama dengan fugasitas I fase beta
dan seterusnya ya, sampai jumlah fase yang ada dari persamaan 10.47. Maka kalau ada beberapa fase yang berada dalam keseimbangan pada suhu dan tekanan yang sama, maka fugacity atau fugasitas dari masing-masing komponen itu sama di semua fase ya. Sehingga nanti kita bisa mengatakan ya, untuk tadi fase uap dan fase cair misalnya, keseimbangan fase uap, fase cair multikomponen, kita bisa rumuskan bahwa fugasitas I fase cair sama dengan fugasitas I fase uap. Ya, ini dari untuk dua fase ya, sistem VLE, vapor liquid equilibrium, untuk yang multi komponen. Ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan untuk Gibbs energinya, kita akan dapatkan persamaan 1051. Ini adalah Gibbs partial Gibbs energy, Gibbs energy residualnya sama dengan RT ln PI ya. Di sini PI-nya sama dengan FI dibagi dengan ZI kali P ya. Nah, PI koefisien fugasitas I di sini merupakan perbandingan antara fugasitas komponen I dibagi dengan tekanan parsial dari komponen I ya. Jadi keadaan idealnya itu sama dengan tekanan parsialnya, tapi untuk realnya adalah di fugasitasnya dari komponen tersebut ya. Maka di sini PI itu sama dengan FI dibagi dengan ZI kali P. Ini dinamakan juga dengan koefisien fugasitas komponen I dalam larutan, itu dinyatakan dalam persamaan 10.52 ya. Nah, untuk keadaan gas ideal kita bisa definisikan di sini di persamaan 10.53 F ideal gas sama dengan ZI kali P. Jadi kalau gas ideal itu berarti PI-nya ini sama dengan 1 gitu ya. Kalau gas ideal itu PI ideal gasnya sama dengan 1, sehingga fugasitas I-nya, fugasitas gas ideal itu sama dengan tekanan parsialnya. Itu untuk gas ideal ya. Saya kira itu yang penting, nanti dapat dilihat di contoh 10.6 ya. Ini untuk menghitung PI yang diturunkan dari virial ini ya. Ini contoh, nanti dapat dilihat ini ya penurunannya bagaimana kita menghitung PI ya dari Z ya, dari Z itu dapat dilihat di persamaan 1060. Kemudian berikutnya adalah koefisien bagaimana menentukan atau menghitung koefisien fugasitas dari virial ya, dari persamaan keadaan virial ya. Tadi kita sudah dapatkan hubungan antara Z dan koefisien fugasitas ya. Kita ingat bahwa dari persamaan keadaan virial yang paling sederhana, ini di chapter 3 ya, Z sama dengan 1 ditambah BP per RT ya. B ini merupakan menyatakan campuran ya. Koefisien B ini menyatakan kalau zat murni maka B-nya tertentu, tapi kalau dalam suatu campuran maka B ini merupakan campuran dari beberapa B komponen ya, sehingga dinyatakan dalam 10.61. Jadi kalau ada komponen I dan komponen J ya, maka ZI dan ZJ ini menyatakan mol fraksi dalam campuran gas ya. Ini ZI, ZJ, BIJ. Jadi nah, BIJ itu sering dinamakan dengan interaksi. Jadi BIJ itu menyatakan interaksi antara komponen I dan komponen J ya, seperti itu. Maka kita harus bisa menghitung B yang merupakan campuran dari masing-masing. Di sini ada interaksi. Nah, kalau kita jabarkan untuk yang biner, campuran biner, berarti kan komponen I itu ada 1, 2, J-nya juga ada 1, 1, 2 ya.
komponen I itu ada 1 2. Kemudian yang komponen C juga ada 1 2 komponen biner. Kalau terner berarti 1 2 3 1 2 3. Kalau biner kita turunkan seperti ini ya, B sama dengan YI kuadrat. Jadi penurunannya seperti ini. Seperti ini. Tapi kalau kita ringkas seperti ini ya. Kalau kita turunkan ini secara analog, Y1 kali Y1 kali B11 ditambah Y1, Y2, B12 dan seterusnya. Maka menjadi persamaan 10 6 2 seperti ini. B sama dengan Y1 kuadrat kali B11 ditambah 2Y1 Y2, B12 ditambah Y2 kuadrat B22. Nah, B11, B12, B22, kalau B11 adalah Z masing-masing, kalau B12 itu namanya interaksi antara komponen 1 dan komponen 2. Di sini dinyatakan bahwa BIJ sama dengan BJI. Jadi B12 dan B21 itu sama gitu ya. Oke, itu adalah campuran ya. Maka kita mengenal ya B10.61 itu namanya, orang sering mengatakan sebagai aturan pencampuran ya, atau di sini namanya mixing rule ya. Ini mixing rule ya. Ini sering disebut dengan mixing rule. Sementara B12 itu sering dinamakan namanya cross coefficient ya. Jadi B12 itu menyatakan interaksi bimolekularnya ya antara komponen I dan komponen J ya. Seperti ini, sehingga nanti kita dapatkan ya untuk campuran biner 1063A dan 1063B ya di sini. Ln PI komponen 1 itu sama dengan ini, sedangkan ini adalah koefisien fugasitas untuk yang komponen yang kedua. Kalau kita buat persamaan umum, itu menjadi persamaan 1064 ya. 1064 ini adalah persamaan koefisien fugasitas ya untuk campuran multikomponen. Nah, tapi kalau kita jabarkan biner ini seperti ini tadi ya. Ini biner. Tapi kalau multikomponen nanti seperti ini. Maka kalkulasinya ini kalau komponennya banyak menjadi lebih rumit ya, sehingga harus menggunakan komputasi tertentu ya. Sebenarnya bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan pemrograman ya. Nah, contoh untuk ini adalah contoh untuk campuran biner dapat dilihat di example 10.7 ya. Ini campuran antara nitrogen dan metan ya. Di sini sudah diketahui B11, B22 dan B12-nya. Ya, ini dari data eksperimen tentunya. Nah, nanti tinggal bagaimana menerapkan di aturan pencampurannya ya. Di sini ya ada di sini ada aturan pencampurannya ya. Kalau bisa menggunakan yang biner atau langsung menggunakan yang persamaan umumnya ya 1064 ini bisa. Nanti sama saja hasilnya. Seperti ini, nanti kita hitung masing-masing pi masing-masing ya. Kita dapatkan pi 1-nya 0,9511, pi 2-nya 0,8324 ya. Kemudian baru nah, di sini kita sudah dapatkan nilai fugasitasnya, koefisien fugasitasnya ya. Kemudian koefisien fugasitas ini juga tadi kan kita menggunakan virial ya. Kita juga bisa menggunakan generalized correlation ya. Kalau dulu kita mengenal Pitzer generalized correlation, karena asalnya ya, persamaan asalnya itu bahwa koefisien fugasitas itu bisa dihitung dari Z-nya. Maka sebenarnya ini bisa menggunakan cara apapun ya, bisa menggunakan tadi virial atau menggunakan generalized correlation, yang penting bisa menghitung Z-nya, maka Pi-nya bisa dapat dihitung. Nah, sekarang di section yang 10.7 ini bagaimana kalau kita Z-nya kita turunkan menggunakan generalized correlation ya. Kita mengenal generalized correlation seperti di 10.66 ya. Maka ln Pi sama dengan ln Pi 0 ditambah dengan omega ln Pi 1. Ini kita sudah mengenal ini ya. Jadi ini merupakan penurunan dari persamaan 1065, tapi kita terapkan untuk generalized correlation ya. Sehingga kita akan dapatkan
10.67 ya. 1066 ini dapat juga dinyatakan dalam seperti ini ya. Pi sama dengan Pi 0 Pi 1 pangkat omega ya. Ini bisa seperti itu. Contohnya dapat dilihat di 10.8. Silahkan memilih apakah menggunakan virial atau menggunakan generalized correlation, mana yang lebih simple ya. Dua-duanya dapat dipakai. Yang jelas nanti setelah kita dapatkan koefisien fugasitasnya, maka kita bisa menghitung fugasitasnya ya. Maka ketika ini sama dengan 44,7 bar, berarti kita bandingkan dengan tekanan totalnya 70 bar. Ternyata zat itu kalau zatnya zat real ya, karena ini tekanannya tekanan tinggi 70 bar, tapi sebenarnya tekanan realnya adalah 44,7 bar ya. Ini maka koefisien fugasitas itu merupakan perbandingan antara tekanan realnya dibagi dengan tekanan totalnya begitu ya. Ini juga bisa juga Z-1 sama dengan menggunakan formula ini ya, 357 dan 359 dulu yang generalized correlation, bisa menggunakan metode ini ya. Kemudian berikutnya kita masukkan ke sini ya, Z-1-nya kan dimasukkan ke sebelah ruas kanan dari ln pi, baru pi-nya bisa dihitung ya, seperti ini. Saya kira bisa memilih ya, mau pakai yang virial yang tadi atau menggunakan yang 1068 ini ya, generalized correlation ya. Jadi pi dihitung dari sini ya. Baik. Nah, sekarang untuk yang campuran menjadi lebih rumit lagi seperti ini ya. Untuk campuran ini menjadi lebih rumit lagi. Persamaannya ada di 1069A, 69B sampai 1074. Ini adalah untuk yang campuran ya. Nanti kalau Anda akan membuat programnya, ini kalau dihitung menggunakan pemrograman akan lebih simpel daripada menghitung manualnya ya, seperti itu. Nah, contohnya ada di 10.9 ya, bagaimana kita menghitung campuran biner ya. Ini campuran biner, berapa kita diminta menghitung koefisien fugasitas komponen 1 dan komponen 2 ya. Untuk campuran biner ini dapat Anda lihat di sini, ini menggunakan virial ya, ini menggunakan virial. Nanti bisa Anda bandingkan kalau menggunakan generalized correlation misalnya. Nanti kira-kira hasilnya berbeda atau sama ya. Kalau nanti udah kita dapatkan seperti ini, maka kita bisa menghitung fugasitasnya ya. Oke, saya kira itu ya untuk dasar-dasar dari keseimbangan fase. Sudah saya perkenalkan tentang fugasitas dan koefisien fugasitas untuk zat murni terutama ya. Untuk yang campurannya nanti ada di termodinamika yang lanjut atau yang kedua begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di Microsoft Teams ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.